Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Prasetya dengan NIM 12370513031 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Riau kelas 5D. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Strategik. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tema manajemen strategik di dalam organisasi. Pembahasan ini sangat penting karena manajemen strategik menjadi kunci agar organisasi mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengantar manajemen strategik. Manajemen strategik pada dasarnya adalah proses perencanaan jangka panjang yang membantu organisasi menentukan arah, tujuan, dan cara mencapainya. Tidak seperti manajemen biasanya yang fokus pada kegiatan harian. Manajemen strategik lebih menekankan pada bagaimana organisasi bisa menghadapi masa depan dengan langkah yang terencana dan adaptif. Contohnya, banyak kampus yang kini menyusun strategi digitalisasi agar layanan akademiknya tetap efisien dan relevan di era modern yang sekarang. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu unsur dan peran organisasi. Organisasi dapat diibaratkan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai unsur, seperti sumber daya manusia, struktur, tujuan bersama, dan koordinasi. Semua unsur ini harus saling mendukung agar strategi dapat dijalankan dengan baik. Misalnya, dalam perusahaan, rintisan, atau startup, struktur yang fleksibel membuat ide-ide baru bisa cepat dieksekusi tanpa birokrasi yang rumit. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa keberhasilan strategi sangat bergantung pada bagaimana organisasi yang dikelola. Selanjutnya, visi, misi, dan nilai integritas. Visi, misi, dan nilai adalah fondasi utama dalam manajemen strategik. Visi menggambarkan arah masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Misi pula menjelaskan bagaimana langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapainya. Sementara nilai strategis berfungsi sebagai pedoman moral dan budaya kerja agar seluruh anggota organisasi memiliki prinsip yang sama. Contohnya, jika visi suatu universitas adalah menjadi kampus unggul di Asia Tenggara, maka misinya bisa berupa peningkatan kualitas riset, kerjasama internasional, dan digitalisasi akademik. Nilai-nilai seperti integritas dan tanggung jawab akan menjadi landasan dalam mencapainya. Selanjutnya, ada proses manajemen strategik. Proses manajemen strategik secara umum terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu analisis lingkungan melalui metode SWOT, yaitu mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, perumusan strategi. Perumusan strategi itu menentukan arah kebijakan dan tujuan utama organisasi. Yang ketiga, implementasi strategi, di mana rencana ini dijalankan melalui pengaturan sumber daya dan koordinasi antar bagian. Dan yang keempat, yaitu evaluasi serta pengendalian, yaitu menilai apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau perlu diperbaiki. Contohnya, pemerintah daerah dapat menggunakan analisis SWOT untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pentingnya manajemen strategik dalam organisasi modern. Manajemen strategik memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi modern. Ia membantu organisasi tetap kompetitif, meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi, serta mendorong inovasi. Di era globalisasi dan disrupsi teknologi, organisasi yang tidak memiliki strategi jelas akan sulit bertahan. Misalnya, banyak perusahaan tradisional kini berhasil beradaptasi karena menerapkan strategi transformasi digital sebagai langkah jangka panjang. Nah,
Cukup sekian penjelasan dari saya, materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dan pembahasan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.